Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada tutorial. Pada kesempatan malam ini, saya ingin mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang sudah saya buat, yang mana aplikasi ini khusus untuk penjualan UMKM lah, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana kebutuhannya itu tidak memiliki banyak sumber daya data. Jadi saya menggunakan Excel dan Access, yang mana Excel ini untuk membuat program user interface-nya atau tampilan mukanya. Kemudian untuk aksesnya ini akan menjadi database. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu ya aksesnya. Nah, yang saya gunakan aplikasi di sini menggunakan Microsoft 365 ya. Kemudian versinya ini adalah versi 64 bit. Nah, jadi di sini ada informasinya, yang mana saya menggunakan 64 bit ya. Bisa kita lihat di sini ya, about aksesnya. Nah, jadi Microsoft Access 365 versinya ini, dan ujungnya di 64 bit. Kenapa ini penting? Karena apabila di komputer kalian menggunakan 32 bit, maka aplikasi ini tidak akan bisa berjalan. Oke, nah jadi ini adalah isinya. Nah, apabila ada pemberitahuan seperti ini, kita tinggal klik enable content aja. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat. Ini merupakan pengembangan dari apa yang sudah dibuat oleh suhu kita ya, yaitu Yudi Wicaksono. Nah, bukunya boleh kalian buat atau beli di Tokopedia atau di Gramedia. Nah, di sini saya mengembangkan sehingga menjadi lebih komplit dan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pemilik usaha. Oke, di sini ada tabel admin, yang mana nanti adminnya ini akan digunakan untuk akses. Kemudian ada tabel barang. Nah, ini adalah tabel barang ya. Nah, isinya itu berupa kode, nama, satuan, harga beli, harga jual, diskon, laba, jumlah. Nah, ini ada expire date. Artinya ketika ada produk-produk yang expire, maka ini kita masukkan dalam database kita. Kemudian ada tabel detail pembelian, detail penjualan, kemudian ada tabel kasir, ada tabel pemasok, pembelian, tabel pemilik, tabel penjualan, dan tabel satuan. Nah, jadi ini adalah isi dari akses kita. Jadi semua transaksi yang ada di dalam Excel nanti itu akan disimpan di dalam akses ini, sehingga filenya ini digabungkan secara bersandingan dengan aplikasi penjualan ini. Oke, nah aplikasi penjualan ini saya menggunakan beberapa objek tambahan yang berupa gambar produk. Nah, apabila nanti seandainya dari para UMKM yang ada produknya, ini bisa kita munculkan pada aplikasi dengan syarat nama yang di sini itu sama dengan kode yang ada di aplikasi. Nah, contoh di sini ada 123, 234, 321. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian di sini ada saya selipkan juga nama pemilik, yang nanti pemilik ini akan muncul pada tampilan di data analisa data ya. Ini adalah contoh produknya ya. Nah, ini bisa kita buat menggunakan barcode yang seperti yang pada umumnya, atau kita bisa bikin custom atau menggunakan angka ataupun dengan tulisan. Oke, nah sekarang kita lihat yang folder selanjutnya. Jadi saya membuat backup data. Setiap ada transaksi itu selalu otomatis tersimpan ke dalam sini. Jadi di sini ada cetak PDF, yang mana transaksinya itu nanti akan sama dengan faktur atau struk yang dicetak melalui kertas thermal. Jadi saya menggunakan dua metode pencetakan. Yang pertama itu adalah menggunakan kertas thermal yang ukuran 60 mili, dan yang kedua itu menggunakan PDF atau soft copy. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan backup atas data-data yang sudah kita jual.
Jadi contohnya seperti ini ya, untuk transaksinya itu seperti ini struknya, ini namanya, kemudian ini bisa kita ubah nanti, kemudian ini adalah struk hasil dari penjualan. Oke, untuk sementara kita tutup, nanti kita akan buka kembali apabila kita butuhkan. Oke, nah sekarang sudah jelas ya, ada 4 file yang saya gunakan, 2 folder dan 2 file yang berbeda. Selanjutnya kita coba langsung buka di aplikasi penjualan. Oke. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Excel 365. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya membuat kode supaya tampilannya itu nanti langsung kepada pemilik. Nah, seperti ini ya. Jadi kita simpan, maka tampilannya akan seperti ini. Kita tutup, kita buka kembali. Nah, jadi pada saat tampil dia akan seperti ini. Jadi pada saat tampil ya akan seperti ini, full screen ya, full screen semuanya, full screen. Jadi di sini ada akses untuk login kasirnya, kemudian di sini ada login admin. Untuk kasir itu nanti bisa kita modifikasi di dalam database penjualan ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada namanya tabel admin dan tabel kasir. Nah, kalau semua yang ada di dalam kasir itu nanti bisa mengakses sebagai kasir. Tapi kalau misalnya admin itu akan bisa mengakses semua menu-menu yang ada di dalam aplikasi. Nah, itu ya, jadi semua tersimpan di akses. Kemudian kita kembali ke tampilan layarnya seperti ini. Kita coba untuk admin dahulu. Nah, di sini kita masukkan sembarang admin saja ya. Karena tadi ada beberapa akun admin, kita gunakan admin saja. Nah, apabila ingin dirubah, ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan para pemilik usaha. Setelah kita isi, maka tinggal kita login. Apabila ada kesalahan misalnya, maka tidak bisa masuk seperti ini pemberitahuannya. Nah, kita coba masukkan admin. Oke. Nah, perhatikan ketika dia loginnya berhasil sebagai admin, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Dan untuk tombol-tombol yang bagian bawah yang belum aktif itu akan otomatis aktif. Kita klik oke. Nah, maka di sini semua tombol akan aktif. Sekarang kita mulai dari tombol data. Nah, jadi tombol data itulah yang nanti kita bisa cek. Contoh untuk menu pertama itu adalah kita mau mencetak atau melihat stok-stok yang sudah lewat atau yang sudah ditransaksikan sebelumnya ya. Jadi ini kita lihat di sini berdasarkan nomor dari stok. TJ ini adalah transaksi penjualan yang dilakukan pada tahun 2024, bulannya bulan 1, tanggalnya tanggal 8. Kemudian nomor urut dari transaksi penjualan itu adalah 014. Jadi ini adalah kode stok yang bisa kita panggil sewaktu-waktu. Mungkin misalnya kita ingin ada data-data yang kita butuhkan pada saat di masa yang akan datang. Misalnya ada komplain atau apa, ini bisa kita panggil ya. Kemudian di sini ada tombol cetak stroke. Maka apa yang kita tampilkan di dalam list box ini, maka itu nanti akan dicetak apabila kita mencetak stroke. Oke, jadi ini adalah untuk menampilkan dan mencetak stroke yang sudah terjadi transaksi sebelumnya. Ini menu kedua adalah kita ingin mengetahui laba. Artinya contoh, ketika kita ingin mengetahui berapa laba atau keuntungan transaksi per hari, itu bisa kita klik di sini, akan muncul di sini. Kita lihat misalnya pada tanggal 31, kita cek di sini. Nah, jadi untuk penjualan satu kereta kecil mainan dan satu mobilan anak 12 tahun itu memiliki laba adalah 44.000. Nah, jadi kalau misalnya bertambah penjualan, maka nanti labanya juga akan bertambah. Nanti bisa kita lihat
Kemudian ini adalah untuk mengetahui laba. Kemudian di sini kita ketikkan sembarang angka. Misalnya kita ambil, kalau misalnya ada kalau misalnya kita masukkan angka 1 dan di dalam produk kita semuanya itu tidak ada yang stoknya kurang atau sama dengan 1, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Tetapi apabila kita masukkan nilainya misalnya 10 atau bahkan misalnya 112, nah maka di sini akan tampil kode, nama barang, dan jumlah stok yang tersedia di toko kita. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Misalnya untuk Indomie Club 34 itu stoknya tinggal 5, kemudian kayu penggaris 13 dan seterusnya. Nah, di sini ada 100. Kalau misalnya kita tambahin di sini menjadi 700, atau 7000, maka semua akan tampil. Dan data-data ini bisa kita cetak dengan menggunakan kertas thermal yang sama, tinggal klik sini. Nah, ini artinya sudah tercetak. Begitu juga data-data ini akan menjadi catatan, artinya ketika kita mau order kembali barang-barang, ini bisa menjadi acuan kita. Jadi kita tidak akan susah lagi untuk mengecek stok dari produk yang kita jual. Selanjutnya menu ke 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kita masukkan saja angka sembarang. Nah, di sini dari beberapa produk itu ketika kita membeli ada masa expirednya, maka di sini akan ada tulisan expire ya. Ini bisa kita cetak juga sehingga nanti hasilnya itu akan diketahui bahwasannya produk-produk tersebut sudah expire dan sudah harus kita musnahkan. Ini hanya contoh ya. Nanti kita akan langsung coba menggunakan barang-barang yang expire dan seterusnya. Jadi ada menu seperti ini, sangat memudahkan bagi para pelanggan. Untuk menu-menu selanjutnya itu bisa kita request kepada kita, nanti kita akan buatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk tahap ini kita bisa lihat yang tadi yang saya bilang untuk logo ini tinggal kita gantikan di sini saja. Nah, jadi misalnya untuk logo pemilik ini, kalau seandainya saya mengganti nama pemilik ini dengan gambar, misalnya gambar pempek, nah ini kita ganti misalnya menjadi, ini kita ganti dulu ya, menjadi PIK2 misalnya. Nanti kita ganti ulang ya. Ini kita ganti menjadi pemilik. Nah, jadi prosesnya begini saja untuk mengganti logo yang ada tampil di sini. Kita keluar dulu, kemudian kita masukkan admin kembali, maka tampil yang bagian atas ini adalah pempek. Nah, jadi begitu sistem kerjanya. Jadi kita tinggal mengganti saja nama dari objek gambar ini sehingga menjadi kata pemilik, maka hasilnya itu adalah logo dari toko kita. Oke, nah, kita kembalikan ya, kita undo saja, undur rename-nya. Oke, nah ini kita udah kembalikan, kemudian kita tutup, exit, kemudian masuk lagi ke admin untuk melihat perubahannya. Kita login, oke, berhasil, kita lihat data. Nah, maka ini sudah kembali ke logo toko kita. Selanjutnya kita klik exit. Nah, ketika exit maka akan tampil ke menu utama. Di sini kita coba lihat untuk selanjutnya, kalau untuk melihat barang kita bisa masuk admin kembali, login, oke. Nah, data barang di sini. Nah, ini. Jadi data barang ini bisa kita lakukan edit. Contoh kalau misalnya Indomie goreng, kita edit menjadi goreng kriuk misalnya. Kita tinggal lakukan edit. Nah, maka di sini sudah menjadi Indomie goreng kriuk. Jumlah stoknya bisa kita langsung rubah menjadi misalnya 170 dari 16
kemudian expire-nya nanti kita ubah setelah ini, kemudian dari sini kita edit, maka akan berubah menjadi stoknya adalah 170. Oke. Kemudian expire date-nya kita rubah dari tanggal berapa, sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya di tanggal 6 Maret 2024, maka langsung berubah 6 Maret 2024. Kemudian untuk satuannya ini bisa kita tentukan sendiri dengan cara mengklik begini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu aja yang tidak ada di sini, kita bisa klik di bagian sini untuk menambahkan. Contoh, di sini ada botol, buah, bungkus, galon, gelas, lot, pieces, unit misalnya. Kemudian kita ada namanya gram. Nah, maka tinggal kita masukkan aja. Oke. Nah, maka di sini gram sudah masuk menjadi satuan baru. Kemudian apabila ini kita masukkan dengan kode yang sama, misalnya emas murni, emas M. Nah, jadi EMM adalah emas murni, kita ganti misalnya emas murni. Nah, satuannya pakai gram ya, kita pakai gram. Yang tadi sudah kita tambahkan. Harga belinya mungkin 1 juta misalnya, harga jualnya 1.200.000. Kemudian kalau tidak ada diskon, tinggal kita masukkan 0 saja, jumlahnya kita masukkan 10. Nah, kalau misalnya expire date-nya tidak menjadi masalah, maka kita kosongkan saja atau biarkanlah berisi seperti ini, karena memang ini adalah default saja. Artinya sesuai kebutuhan. Kalau memang tidak perlu, tinggal kita biarkan saja ada isinya, tidak boleh dikosongkan. Setelah kita membuat barang baru, tinggal klik tambah. Nah, jadi sekarang kita lihat EMM sudah muncul. Jadi kalau misalnya kita mau merubah atau mencari, menampilkan kembali, kemudian kita mau mencari misalnya kode E, maka akan muncul EMM. Kemudian yang lainnya maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin misalnya menghapus. Nah, yang tadi kita buat misalnya emas murni, itu kita mau hapus, tinggal kita klik bagian yang berhubungan, tinggal klik hapus. Nah, maka kita masukkan EMM, kita cari misalnya, maka tidak ada hasil lagi. Oke, sekarang kita mau mencoba menggunakan data barang ini untuk di dalam penjualan. Oke, kita keluar dulu, maka akan muncul sini. Kemudian masuk ke dalam login kasir, kita masukkan nama Jono. Tadi kita sudah mendaftarkan nama Jono sebagai kasir ya. Tinggal login kasir. Di sini ada pemberitahuan berhasil. Nah, di sini ada form penjualan. Di sini sudah otomatis untuk nomor fakturnya. Kemudian nama kasirnya itu adalah Jono, sudah otomatis. Nah, kita di sini hanya menambahkan kode barang yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau misalnya kita lupa, bisa klik di sini. Nah, bisa kita cari secara manual menggunakan keyboard ya, yang bawah atas itu, atau setelah kita ketemu, nah, tinggal kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul. Artinya ini adalah kode barangnya yang berupa barcode yang kita scan menggunakan scan barcode. Kemudian nama barangnya ini adalah ini. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah jumlah yang dibeli oleh pelanggan. Kita masukkan contohnya adalah 2. Maka bagian sini sudah ada kode barang, nama barang, jumlah satuan, harga jual, diskon. Totalnya adalah 4.500. Kemudian kita masukkan lagi misalnya kode 123. Nah, perhatikan di sini sebelah kanan, karena tadi kita sudah memasukkan 123, maka di bagian penjualan itu akan muncul gambarnya. Kita ganti misalnya dengan 321, nah, maka muncul juga barangnya, karena di sini adalah 321. Termasuk dengan PKS. Nah, misalnya PKS itu adalah pempek kapal selam. Nah, ini jadi
begitu tinggal kita masukkan saja nilainya, berapa jumlah yang dibeli pelanggan menggunakan angka, maka otomatis dia akan menjumlahkan di bagian sini. Oke, kemudian kita coba misalnya menggunakan kode yang pakai kata-kata. Oke, tinggal kita masukkan 1. Nah, di sini perhatikan untuk 2 objek ini dia tidak menggunakan diskon, tetapi untuk objek yang ketiga kita menggunakan diskon sebesar 5.000. Dari harga 300.000 langsung dikurangi sehingga totalnya adalah 295.000. Total keseluruhan belanja adalah 333.500. Kemudian pelanggan akan membayar berapa? Misalnya, anggaplah 350.000. Maka bagian bayar itu akan seperti ini dan hasilnya juga akan muncul seperti ini. Ya, untuk kembalinya. Kemudian tinggal kita lakukan, kalau posisi kursornya di sini tinggal kita tekan enter saja. Tekan enter, maka tadi ada 2 kali pencetakan. Yang pertama itu adalah pencetakan menggunakan kertas thermal, yang kedua itu adalah pencetakan menggunakan PDF. Untuk membuktikannya bisa kita lihat di folder. Kita lihat di sini. Nah, dicetak PDF. Kita lihat ini adalah yang terbaru di tanggal 31 bulan 1 jam 23.28. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Jadi toko pempek Mang C. Agus, Palembang 32 Ilir, Jono, kasirnya jam segini dia mencetak penjualan 2 Indomie ayam harganya segini, 2 pempek kapal selam harganya begini, kemudian ada kayu penggaris harganya segini ya. Nah, kemudian jumlah itemnya, jumlah mana? Jumlah item ini adalah jumlah ini, 2 tambah 2 tambah 1, jadi jumlahnya 5, sehingga subtotalnya 338, kemudian ditambah dengan diskon tadi, maka yang dibayar 333.500, dibayar 350, sisanya 16.500. Jadi inilah yang nanti akan dilihat oleh para pelanggan. Oke. Ingat ya, jadi kita sudah ada 5 item yang terjual. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Sekarang kita mau mengecek. Nah, di sini tadi kita mau mengecek, misalnya admin mau ngecek di login. Nah, kemudian kita lihat datanya. Kita mau memastikan untuk yang terakhir TJ2403 sini bagaimana? Tuh ya. Nah, jadi ini adalah stroke yang terakhir tadi. Sama dengan yang sudah dicetak sebelumnya. Kemudian kita mau ngecek juga untuk labanya di tanggal 31, kita tinggal tampilkan laba. Tadi 4.000, sekarang sudah 99.500. Jadi itu akan terus bertambah sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Nah ya, kalau misalnya kita pilih pada penjualan pertama sampai penjualan terakhir tanggal 8 bulan 1 dengan tanggal 31 bulan 1, maka jumlah labanya itu adalah 5,3 juta. Oke. Kemudian kita ngecek kembali. Nah, ini adalah yang stok. Oh ya, satu lagi kita ingin mengecek admin. Nah, perhatikan, kita mau membuktikan bahwasannya ketika datanya kita gunakan, contoh misalnya di sini Indomie goreng kriuk itu jumlah stok 170. Sekarang kita akan jual misalnya sebanyak 2 bungkus. Nah, coba kita langsung masukkan ke sini. Jono lagi. Jono. Oke. Sekarang kita masukkan, pilih Indomie goreng kriuk sebanyak 2. Perhatikan di sini stoknya adalah 170. Kita masukkan di sini jumlah yang dibeli oleh pelanggan. Maka kita langsung bayar, anggaplah misalnya 13.000, tidak ada kembalian, kita simpan. Oke. Nah, ingatkan ya, kita cek untuk Indomie kriuknya. Nah, dari tadi 170, sekarang jumlah stoknya adalah 168 bungkus. Jadi terus akan berubah sesuai dengan ketersediaan dari toko kita.
kemudian tinggal kita keluar saja. Dari sini bisa kita cek untuk menu yang lainnya. Untuk yang berminat tinggal mendownload saja. Kemudian saya mau mempresentasikan untuk nama toko di sini ya. Tadi kita coba cek untuk database-nya penjualan. Kita lihat di sini ada namanya data toko tadi ya. Toko itu berada di pemilik. Nah, jadi ada tabel pemilik. Nama tokonya ini kita akan rubah dari nama toko pempek, kita namakan dengan nama yang baru. Nah, misalnya nama tokonya Sinar Mas Agung, alamat tokonya Pandeglang Banten misalnya. Kemudian nomor teleponnya bebas ya. Kemudian tulisan di bawah struknya kita buat misalnya kita ganti menjadi semoga belanja di sini kembali. Oke ya. Nah, perhatikan ini tidak bisa kita klik kalau adminnya tidak aktif. Jadi kita harus memasukkan dulu adminnya, login. Nah, baru ini bisa kita masukkan. Lihat, nanti dia akan aktif. Tuh. Sekarang kita sudah mau merubah yang tadinya toko pempek Mang C Agus, kita ubah, masukkan data. Sekarang udah data berhasil ditambahkan. Kita klik di sini. Tuh. Di sini ada delete, kita refresh saja. Nah, jadi di sini sudah muncul Sinar Mas Agung, Pandeglang Banten, ini nomornya. Ini struknya semoga belanja di sini. Sekarang kita coba admin penjualan. Nah, sekarang karena tadi admin yang masuk, maka kasirnya itu adalah admin. Kita coba menggunakan 1, kemudian 1 2 3 1, kemudian K-nya tadi 1. Nah, jadi ada 3 item. Kita coba masukkan 650.000, kita simpan. Oke, di dalam PDF-nya kita lihat hasil cetakannya nih ya. Nah, sekarang sudah berubah dari tadinya di sini tongkok pempek Mang C Agus Palembang, sekarang sudah berubah menjadi Sinar Mas Agung Pandeglang Banten. Nomor teleponnya ini, yang melakukan penjualan adalah admin, nomor fakturnya ini, jamnya segini, dan yang tulisan bawahnya itu semoga belanja di sini kembali sudah muncul di bagian bawah. Semoga belanja di sini kembali. Begitu seterusnya ya. Jadi sekarang aplikasinya sudah siap untuk digunakan. Kalau masalah error dan seterusnya itu akan menjadi garansi ya. Nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan para pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.